Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan selalu sehat, dimurahkan rezekinya. Yang menonton video ini ya, oke. Kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu supaya kita mendapatkan suatu pembelajaran yang baru. Oke, selamat pagi sahabat-sahabatku. Ini ada sebuah radio ICOM 706 MK2G. Radio ini bekerja pada band. Radio ini bekerja pada band HF, HF dan UHF ya, tapi resipnya lebar ya. Teman-teman semuanya, radio ini handal ya, maksudnya bagus ya. Kalau handal berarti kan kuat di medan perang dan mana saja ya, tetapi tidak seperti itu ya. Radio ini enaknya cocoknya dipakai di mobil ya, karena dia ada untuk bisa monitor radio FM. Ini adalah frekuensi VHF, UHF, ini HF-nya ya. HF-nya seperti ini, sahabat-sahabatku semuanya. Ini adalah frekuensi HF. Oke. Ya. Ya ini Oke ya, ini adalah HF ya. Ini frekuensi HF. Jadi frekuensinya lebar ya. Radio ini frekuensinya sangat lebar ya. Bahkan di airband pun bisa monitor airband dan bisa TX walaupun hanya bergerak sedikit saja. Power SWR, power meter saya bergerak sedikit saja, tapi dia bisa transmit ya. Oke sahabat-sahabatku semuanya, radio ini mungkin cukup bagus ya kalau kita taruh di mobil gitu, misalkan kita mau perjalanan jauh di mana kemana saja ya. Power cukup besar, untuk VHF itu sekitar 40 watt, UHF 20 watt, dan HF-nya sekitar 100 watt ya, bahkan bisa lebih, kadang-kadang bisa 110 watt ya. Cukup bagus untuk buat perjalanan, cukup bagus. Ini buat teman-teman semuanya mungkin senang sekali ya, harganya juga cukup lah, bagus ya. Oke, ini hanya pendapat dan bukan saran ya, hanya pendapat saya aja ya. Radio ini harganya cukup lumayan ya. Harganya cukup lumayan, kalau bagus normal ya sekitar 7.500.000 ya, 7.500.000 sampai 8.500.000 ya. Tapi sudah mendapatkan 3 radio dalamnya, bahkan bisa untuk FM, monitor FM ya, broadcast. Ada HF, VHF dan UHF ya. Tapi jadi kekurangannya menurut saya ini kekurangan, ini menurut pribadi saya. Kekurangannya hanya kalau layarnya blank tuh, rusak, layarnya rusak. Berarti kan nggak bisa dipakai. Kalau nggak bisa dipakai kan semuanya nggak bisa dipakai ya. Kita nggak tahu di frekuensi berapa gitu ya. Atau kalau rusak VHF, UHF atau HF-nya, kan hanya yang bisa digunakan hanya 2 frekuensi, 2 band ya, 2 band HF dan VHF. UHF-nya nggak bisa dipakai, ya kan? Ya ini hanya sebatas apa yang saya tahu dan saya ucapkan, dan ya sebatas saya tahu dan yang pernah saya alami. Dengan radio seharga sekitar 8 jutaan, 7 juta setengah, 8 juta sampai 9 juta, bahkan sampai 10 juta kalau sangat mulus sekali. Kalau buat saya, kalau punya hanya satu radio ini saja, menurut saya nggak usah beli radio ini kalau hanya punya satu.
Kalau punya beberapa banyak nggak masalah, HF-nya ada 2 misalkan, VHF-nya ada 2, UHF-nya ada 2. Karena radio ini kalau hanya punya satu indil aja punya satu unit ini saja, menurut saya mending beli radio yang konvensional, yang satuan aja, misalkan aja. Ya, misalkan saja VHF-nya beli yang HF-nya beli 718 ya, kisaran 5 juta ya. Kalau 718 4 juta sampai 5 juta. Ininya VHF-nya beli yang seperti ini, Icon 2200, 2100, kisaran 1.200.000 sampai 1.500.000. Nanti UHF-nya beli yang HT atau apa gitu. Jadi kalau rusak 2 unit masih bisa digunakan. Tidak kalau yang seperti ini rusak 1, misalkan rusak nggak bisa nyala, salah satu nggak bisa dinyalain, radio nggak bisa nyalain, ya nggak ada radio lagi di rumah nggak ada radio lagi ya. Ini sebagai saran saja, kalau memang demikian, kalau memang kecuali duitnya banyak sekali nggak ada masalah. Kalau hanya punya satu deal gini aja ya mendingan punya konvensional satu, yang satu bijian aja, HF sendiri, VHF sendiri, dan UHF sendiri. Nah, rusak 1, 2 masih ada di rumah, 2 radio di rumah. Kalau ini rusak 1, hanya punya satu ini aja, punya satu ya nggak ada lagi radio karena udah dibawa ke bengkel ya, atau rusak nggak bisa digunakan sama sekali di rumah, ya tinggal begini aja, ya nggak bisa dihidupin ya. Ya menurut saya ya mending beli 3 unit radio, tapi kalau rusak 1 ya masih ada 2 gitu. Yang satu dibawa ke teknisi, 2 unit di rumah. Gitu. Oke, terima kasih sobat-sobatku semuanya. Selamat beristirahat. Kalau mau istirahat, dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.